Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa lelah. Bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu sering meragukan diri sendiri. Kita bangun setiap hari, menjalani rutinitas yang sama, tersenyum di depan orang lain, namun di dalam hati ada sesuatu yang perlahan terkikis. Bukan oleh kegagalan besar, bukan pula oleh kejadian dramatis, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Tanpa disadari, kebiasaan inilah yang diam-diam membentuk cara kita memandang diri sendiri, cara kita berbicara dalam hati, cara kita menilai-nilai diri kita, bahkan sebelum orang lain melakukannya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang diberikan dunia, melainkan sesuatu yang kita bangun dari dalam. Ketika kita menyerahkan kendali atas pikiran dan penilaian diri kepada hal-hal di luar kuasa kita, saat itulah martabat perlahan melemah. Hari ini, kita tidak sedang mencari kesempurnaan. Kita hanya ingin jujur pada diri sendiri. Melihat dengan tenang kebiasaan-kebiasaan apa saja yang selama ini kita lakukan. Tanpa sadar, namun berdampak besar pada cara kita menghargai diri kita sendiri. Karena sebelum memperbaiki hidup, kita perlu menjaga satu hal paling penting. Cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Poin pertama, terlalu sering membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Tanpa kita sadari, salah satu kebiasaan paling merusak harga diri di zaman ini adalah terlalu sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Perbandingan ini tidak selalu muncul dalam bentuk iri yang terang-terangan. Ia sering hadir dengan cara yang lebih halus melalui layar ponsel, potongan cerita orang lain, dan gambaran hidup yang tampak selalu lebih rapi dari milik kita sendiri. Di media sosial, kita melihat keberhasilan tanpa melihat proses. Kita menyaksikan senyum tanpa mengetahui beban di baliknya. Namun pikiran kita jarang memberi ruang untuk keraguan itu. Kita langsung menarik kesimpulan bahwa hidup orang lain lebih baik, lebih berhasil, dan lebih layak dihargai. Dari harga diri mulai terkikis. Sedikit demi sedikit, filsafat Stoik sejak lama mengingatkan bahwa penderitaan manusia tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Ketika kita membandingkan hidup dengan orang lain, sesungguhnya kita sedang menyerahkan kendali penilaian diri kepada sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kuasa kita. Kita menilai diri berdasarkan standar yang tidak pernah kita pilih. Dalam arena yang tidak pernah kita sepakati, setiap manusia berjalan dengan garis waktu yang berbeda. Namun budaya modern menekan kita untuk percaya bahwa ada satu jalur hidup yang benar, satu definisi sukses yang harus dikejar, dan satu kecepatan yang dianggap normal. Ketika kita merasa tertinggal, bukan karena salah arah, melainkan karena membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Rasa malu mulai muncul tanpa alasan yang adil. Stoikisme mengajarkan fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, usaha, sikap, dan nilai yang kita pegang. Sebaliknya, kehidupan orang lain pilihan mereka. Pencapaian mereka, bahkan kegagalan mereka bukanlah wilayah yang perlu kita jadikan tolok ukur harga diri. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menjauhkan kita dari satu hal penting, kejujuran terhadap proses hidup kita sendiri. Saat kita berhenti membandingkan, bukan berarti kita berhenti belajar. Kita tetap bisa terinspirasi tanpa merendahkan diri. Kita bisa mengakui kelebihan orang lain tanpa menghapus nilai diri sendiri. Inilah kedewasaan batin yang ingin dibangun oleh Stoikisme, bukan menjadi lebih unggul dari orang lain, tetapi menjadi lebih selaras dengan diri sendiri. Harga diri yang sehat lahir ketika kita berhenti menilai hidup sebagai perlombaan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling setia pada nilai yang ia yakini. Dan selama kita masih membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, selama itu pula ketenangan akan selalu terasa jauh, meskipun sebenarnya ia ada dalam genggaman kita sendiri. Poin 2. Mencari validasi digital untuk merasa berharga. Di zaman ini, nilai diri seringkali diukur bukan dari kedalaman karakter, melainkan dari reaksi orang lain di layar kecil yang kita genggam setiap hari. Jumlah tanda suka, komentar, dan perhatian menjadi indikator semu tentang apakah kita cukup berarti atau tidak. Tanpa disadari, kita mulai menunggu persetujuan dunia sebelum berani menghargai diri sendiri. Validasi digital terasa cepat, instan, dan menenangkan sesaat. Ketika notifikasi muncul, ada rasa diterima. Namun, ketenangan itu rapuh. Ia bergantung pada algoritma, suasana hati orang lain, dan perhatian yang mudah berpindah. Ketika validasi itu berhenti datang, bukan hanya rasa senang yang hilang, tetapi juga keyakinan terhadap nilai diri kita sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa menggantungkan harga diri pada hal-hal di luar kendali
adalah sumber ketidaktenangan batin. Validasi digital sepenuhnya berada di luar kuasa kita. Kita tidak bisa mengatur siapa yang peduli, siapa yang menilai, dan siapa yang mengabaikan. Namun ironisnya, justru pada wilayah inilah banyak orang meletakkan martabat dirinya. Perlahan, kita mulai menyesuaikan diri bukan berdasarkan nilai, melainkan respons. Kita mengubah cara berpikir, berbicara, bahkan bersikap demi terlihat layak di mata publik. Dalam proses itu, kejujuran terhadap diri sendiri terkikis. Kita tidak lagi bertanya, apakah ini selaras dengan prinsipku? Melainkan, apakah ini akan disukai? Stoikisme mengingatkan bahwa manusia yang merdeka adalah mereka yang tidak bergantung pada pujian maupun hinaan. Ketika kita terlalu haus akan pengakuan, kita kehilangan otonomi batin. Kita hidup dalam kecemasan yang halus, takut diabaikan, takut tidak relevan. Takut tidak cukup berarti tanpa sorotan. Dunia digital juga menciptakan ilusi bahwa semua orang sedang diperhatikan, kecuali kita. Padahal, yang terlihat hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain. Kita membandingkan kehidupan utuh kita dengan cuplikan terkurasi milik orang lain, lalu menyimpulkan bahwa nilai diri kita lebih rendah. Dari sinilah rasa kosong muncul. Meskipun perhatian sebenarnya tidak pernah menjamin kebahagiaan, harga diri yang kokoh tidak dibangun dari tepuk tangan. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa nilai kita tidak naik atau turun karena opini publik. Stoik mengajarkan untuk mengembalikan pusat kendali ke dalam diri pada karakter, integritas, dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebajikan. Bahkan saat tidak ada yang melihat, ketika kita berhenti mencari validasi digital, kita tidak menjadi antisosial. Kita hanya berhenti menjadikan dunia sebagai hakim atas harga diri kita. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, kita bisa merasa utuh bukan karena disukai banyak orang, tetapi karena tidak lagi membutuhkan pengakuan untuk merasa cukup. Poin 3. Terbiasa merendahkan diri agar diterima lingkungan. Salah satu kebiasaan yang paling halus, namun paling merusak harga diri, adalah kebiasaan merendahkan diri sendiri demi diterima oleh lingkungan. Ia tidak selalu terlihat sebagai tindakan yang ekstrem, justru sering hadir dalam bentuk candaan, sikap meremehkan kemampuan sendiri, atau kebiasaan menempatkan diri selalu di posisi paling rendah agar tidak dianggap sombong di banyak lingkungan sosial. Merendahkan diri dianggap sebagai bentuk kerendahan hati. Padahal, ada perbedaan yang jelas antara rendah hati dan menghapus nilai diri. Rendah hati lahir dari kesadaran akan batas, sementara merendahkan diri lahir dari ketakutan, takut tidak disukai, takut disingkirkan, takut dianggap tidak pantas. Berada di antara orang lain, budaya modern, terutama di lingkungan pertemanan dan pekerjaan, sering memberi penghargaan pada sikap yang mudah menyesuaikan diri. Mereka yang terlalu percaya diri dianggap mengancam. Mereka yang tahu nilai dirinya sendiri kerap dicurigai. Maka, banyak orang memilih jalan aman, mengecilkan diri agar tetap diterima. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh penerimaan sosial, melainkan oleh kesetiaan pada kebajikan. Ketika kita terus-menerus merendahkan diri demi kenyamanan orang lain, kita sedang menukar integritas dengan penerimaan sementara. Kita mulai berbicara tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, menahan pendapat yang sebenarnya layak didengar, dan mengubur potensi agar tidak menonjol. Kebiasaan ini pelan-pelan membentuk suara batin yang merusak. Kita mulai percaya pada kata-kata yang kita ucapkan sendiri tentang diri kita. Apa yang awalnya hanya candaan, lama-kelamaan menjadi keyakinan. Dari sinilah harga diri runtuh, bukan karena penolakan orang lain, tetapi karena kita sendiri yang terus meremehkan diri. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas penilaian orang lain, tetapi sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Menghormati diri bukan berarti merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan menolak untuk hidup di bawah nilai yang seharusnya kita jaga. Ketika kita berhenti merendahkan diri, mungkin tidak semua orang akan nyaman. Namun Stoik mengajarkan bahwa ketenangan batin tidak datang dari menyenangkan semua orang, melainkan dari hidup selaras dengan nilai yang benar. Lebih baik berdiri dengan martabat dan sendirian, daripada diterima rame-rame namun kehilangan harga diri. Harga diri yang sehat lahir ketika kita berani mengakui nilai diri tanpa perlu membuktikannya secara berlebihan. Dan selama kita masih mengecilkan diri demi diterima, selama itu pula kita menjauh dari satu hal penting, penghormatan terhadap diri kita sendiri. Poin 4. Takut berkata tidak karena takut kehilangan relasi. Banyak orang tidak kehilangan harga diri karena kegagalan besar, melainkan
karena terlalu sering mengabaikan dirinya sendiri. Salah satu penyebab utamanya adalah ketakutan untuk berkata tidak, bukan karena tidak tahu batas, tetapi karena takut kehilangan relasi, takut dianggap egois, dan takut ditinggalkan dalam kehidupan modern. Relasi sering diposisikan sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan segala cara. Kita diajarkan untuk selalu tersedia, selalu ramah, dan selalu mengalah. Perlahan, kata tidak terasa seperti ancaman. Padahal, setiap kali kita mengiyakan sesuatu yang bertentangan dengan kebutuhan dan nilai diri, kita sedang menandatangani pengorbanan kecil terhadap harga diri kita sendiri. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan dengan mengorbankan integritas. Marcus Aurelius menekankan pentingnya hidup selaras dengan prinsip, bukan dengan ketakutan akan penolakan. Ketika kita terus-menerus menyesuaikan diri demi diterima, relasi yang terbangun bukanlah hubungan yang jujur, melainkan hubungan yang rapuh. Ketakutan berkata, tidak sering berakar dari kecemasan yang lebih dalam, rasa takut sendirian. Kita khawatir jika berhenti menyenangkan orang lain, kita akan kehilangan tempat. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa kehilangan relasi yang menuntut kita mengabaikan diri bukanlah kerugian, melainkan pembebasan. Setiap batas yang tidak kita jaga akan dilanggar, dan setiap kali batas itu dilanggar, kita belajar satu hal yang keliru, bahwa kebutuhan kita tidak sepenting kebutuhan orang lain. Dari sinilah kelelahan emosional muncul, diikuti rasa kesal yang terpendam, dan akhirnya kemarahan pada diri sendiri. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau antisosial. Sebaliknya, Stoik mengajarkan kejelasan. Berkata, tidak, bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Relasi yang sehat tidak runtuh hanya karena batas yang jelas. Justru batas itulah yang membuat hubungan bertahan tanpa saling merusak. Harga diri yang kuat tumbuh ketika kita berani menerima konsekuensi dari pilihan yang selaras dengan nilai kita. Mungkin tidak semua orang akan mengerti. Mungkin akan ada jarak yang tercipta. Namun Stoik mengingatkan bahwa kedamaian batin lebih bernilai daripada penerimaan yang dibeli dengan pengorbanan diri. Ketika kita berani berkata tidak, kita sedang mengatakan ya pada diri sendiri. Dan selama kita terus mengorbankan diri demi menjaga relasi, selama itu pula kita menjauh dari satu kebenaran penting. Hubungan yang baik seharusnya tidak menuntut kita kehilangan harga diri. Poin 5. Menunda hidup karena terjebak standar kesuksesan sosial. Banyak orang tidak banner-banner hidup di masa kini, karena mereka terus menunggu satu momen yang dianggap cukup pantas untuk mulai merasa bahagia. Kita menunda hidup dengan keyakinan bahwa nilai diri baru sah diakui setelah mencapai standar tertentu, jabatan tertentu, penghasilan tertentu, usia tertentu, atau pengakuan sosial tertentu. Tanpa sadar, hidup berubah menjadi ruang tunggu yang panjang. Standar kesuksesan sosial hadir dengan wajah yang rapi dan meyakinkan. Ia datang melalui perbandingan, pertanyaan orang lain, dan narasi umum tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita diajarkan bahwa ada urutan yang benar, dan siapapun yang keluar dari urutan itu dianggap tertinggal. Dari sinilah rasa tidak cukup mulai tumbuh, bukan karena kita gagal, tetapi karena kita membiarkan standar eksternal menentukan kapan kita boleh menghargai diri sendiri. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang benar-benar kita miliki. Dan ia terus berkurang tanpa menunggu kesiapan kita. Ketika kita menunda hidup demi mengejar definisi sukses yang bukan milik kita, kita sedang menukar masa kini dengan janji masa depan yang belum tentu datang. Stoikisme mengajarkan untuk memisahkan antara apa yang bernilai dan apa yang populer. Kesuksesan sosial seringkali bersifat sementara dan berada di luar kendali kita. Namun kebajikan cara kita bekerja, bersikap, dan bertahan sepenuhnya berada dalam kuasa kita. Ketika kita mengabaikan proses demi hasil yang diakui publik, harga diri perlahan melemah karena bergantung pada pencapaian yang rapuh. Banyak orang merasa bersalah, menikmati hidup sebelum merasa berhasil, seolah kebahagiaan harus ditunda agar tidak dianggap sombong atau tidak realistis. Padahal, Stoik mengajarkan bahwa hidup dengan sadar hari ini bukanlah bentuk kepuasan diri, melainkan bentuk penghormatan terhadap waktu yang terus berjalan. Menunda hidup juga berarti menunda kehadiran kita dalam pengalaman sederhana, ketenangan pagi, hubungan yang jujur, dan makna dalam usaha kecil. Kita terlalu sibuk mengejar versi hidup yang dikagumi orang lain, hingga lupa bahwa nilai hidup tidak selalu terlihat dari luar,
Harga diri yang sehat tidak lahir saat kita mencapai garis akhir yang disepakati sosial, melainkan saat kita berhenti mengukur nilai diri dari pencapaian semata. Stoikisme mengingatkan bahwa manusia yang bijak tidak menunggu dunia memberi izin untuk hidup dengan bermakna. Selama kita terus menunda hidup demi memenuhi standar yang berubah-ubah, selama itu pula kita kehilangan momen yang tidak akan pernah kembali. Dan mungkin keberhasilan terbesar bukanlah memenuhi ekspektasi sosial, melainkan keberanian untuk hidup sepenuhnya sekarang dengan apa yang kita miliki. Poin 6. Terlalu keras menghakimi diri atas kesalahan masa lalu. Banyak orang tidak kehilangan harga diri karena apa yang mereka lakukan hari ini, melainkan karena apa yang terus mereka hukum dari masa lalu. Kesalahan yang seharusnya menjadi pelajaran justru berubah menjadi vonis seumur hidup. Kita mengingatnya berulang kali, menghidupkannya kembali dalam pikiran, dan menjadikannya bukti bahwa kita tidak layak melangkah lebih jauh. Di zaman yang serba terbuka, masa lalu seakan tidak pernah benar-benar berlalu. Ingatan pribadi bercampur dengan penilaian sosial. Kita hidup dalam budaya yang cepat menghakimi, namun yang paling kejam seringkali bukan orang lain, melainkan suara di dalam kepala kita sendiri. Suara yang terus mengulang, seharusnya kamu lebih baik, tanpa memberi ruang untuk bertumbuh. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang belajar melalui kesalahan. Epictetus menekankan bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu memiliki kendali atas sikap kita terhadapnya. Ketika kita terus menghakimi diri atas masa lalu, kita menghabiskan energi pada sesuatu yang tidak lagi bisa diubah, sambil mengabaikan satu hal yang sepenuhnya berada dalam kuasa kita. Tindakan saat ini, menghakimi diri terlalu keras seringkali berakar dari ilusi kesempurnaan. Kita menuntut versi diri di masa lalu untuk memiliki pengetahuan dan kedewasaan yang sebenarnya baru kita miliki hari ini. Tuntutan itu tidak adil. Kita lupa bahwa pada saat keputusan itu diambil, kita bertindak dengan pemahaman yang terbatas dan kondisi yang tidak ideal. Stoikisme mengajarkan perbedaan antara penyesalan yang sehat dan rasa bersalah yang merusak. Penyesalan yang sehat mengarahkan kita pada kebijaksanaan, sementara rasa bersalah yang berlarut-larut hanya membelenggu, membuat kita ragu untuk melangkah, dan merusak kepercayaan terhadap diri sendiri. Ketika kita terus mendefinisikan diri melalui kesalahan, kita menutup kemungkinan untuk berubah. Kita hidup dengan identitas lama yang tidak lagi relevan. Padahal, Stoik mengajarkan bahwa karakter dibentuk dari pilihan yang diulang hari ini, bukan dari kesalahan yang terjadi kemarin. Harga diri yang matang tidak berarti menghapus masa lalu, melainkan meletakkannya pada tempat yang tepat. Kita mengakui kesalahan tanpa menjadikannya identitas. Kita belajar tanpa terus menyiksa diri. Inilah bentuk kebijaksanaan batin yang jarang diajarkan, namun sangat dibutuhkan di dunia modern. Selama kita terus menghukum diri atas sesuatu yang tidak bisa diubah, selama itu pula kita menunda pemulihan diri. Dan mungkin langkah paling berani bukanlah menebus masa lalu, melainkan mengizinkan diri sendiri untuk tumbuh melampaui kesalahan yang pernah ada. Poin 7. Membiarkan opini orang lain menentukan siapa dirimu. Salah satu bentuk kehilangan harga diri yang paling sering tidak disadari adalah ketika kita membiarkan opini orang lain menentukan siapa diri kita. Kita hidup di tengah arus penilaian yang tak pernah berhenti. Setiap pilihan, sikap, dan bahkan diam kita pun seolah harus mendapatkan persetujuan. Perlahan, suara luar menjadi lebih keras daripada suara batin sendiri. Di dunia modern, opini hadir bukan hanya dari orang terdekat, tetapi dari publik yang bahkan tidak mengenal kita. Komentar, label, dan penilaian beredar dengan cepat. Tanpa sadar, kita mulai menyesuaikan diri agar tidak disalahpahami, agar tidak diserang, agar tetap diterima. Namun penyesuaian ini memiliki harga yang mahal. Kejelasan tentang siapa diri kita sebenarnya. Filsafat Stoik sejak awal mengajarkan pemisahan yang tegas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Opini orang lain sepenuhnya berada di luar kuasa kita. Kita tidak bisa mengatur persepsi, prasangka, atau interpretasi mereka. Namun ketika kita menjadikan opini itu sebagai dasar identitas, kita menyerahkan kendali hidup kepada sesuatu yang tidak stabil dan seringkali tidak adil. Membiarkan opini orang lain menentukan diri membuat kita hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Kita berpikir sebelum bertindak, bukan karena pertimbangan nilai, tetapi karena ketakutan akan penilaian. Dari sinilah muncul kecemasan sosial yang halus, bukan takut berbuat salah, tetapi takut dinilai salah. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat manusia terletak pada karakter,
bukan reputasi. Reputasi adalah bayangan yang dibentuk oleh pandangan orang lain, sementara karakter adalah kenyataan yang dibentuk oleh pilihan kita sendiri. Ketika kita lebih menjaga bayangan daripada kenyataan, kita hidup dalam kepalsuan yang perlahan mengikis. Harga diri, opini yang terus kita dengarkan juga dapat membentuk keyakinan diri yang keliru. Kita mulai percaya pada label yang ditempelkan. Kita menerima penilaian sebagai kebenaran. Dari sinilah seseorang bisa kehilangan kepercayaan pada potensi dirinya sendiri. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu lama hidup di bawah penilaian. Stoik tidak mengajarkan ketidakpedulian yang dingin, melainkan kebebasan batin. Kita boleh mendengar, tetapi tidak harus tunduk. Kita boleh menerima kritik, tetapi tidak menyerahkan identitas. Harga diri yang matang lahir ketika kita mampu menyaring suara luar tanpa mengorbankan suara dalam. Selama kita terus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, selama itu pula kita akan menjauh dari diri kita sendiri. Dan mungkin keberanian terbesar di dunia yang bising ini bukanlah menjadi disukai, melainkan menjadi jujur terhadap nilai yang kita pilih untuk dihidupi. Poin 8. Mengabaikan proses diri karena terobsesi hasil cepat. Salah satu ilusi terbesar dalam kehidupan modern adalah keyakinan bahwa segala sesuatu harus segera membuahkan hasil. Kita hidup di zaman kecepatan informasi cepat, respon cepat, dan kesuksesan yang tampak instan. Dalam arus ini, proses dianggap sebagai hambatan, bukan sebagai fondasi. Tanpa disadari, kita mulai mengabaikan perjalanan diri sendiri karena terobsesi pada hasil yang cepat terlihat. Obsesi terhadap hasil cepat membentuk cara berpikir yang berbahaya. Kita menilai-nilai diri dari seberapa cepat kita sampai, bukan dari seberapa jujur kita berjalan. Ketika hasil belum muncul, kita merasa gagal. Ketika progres terasa lambat, kita menganggap diri tidak kompeten. Padahal, sebagian besar hal yang bernilai membutuhkan waktu untuk tumbuh. Filsafat Stoik mengajarkan fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, bukan pada hasil yang berada di luar kuasa kita. Usaha, disiplin dan konsistensi adalah wilayah kendali manusia, sementara hasil dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak selalu bisa kita atur. Ketika kita menilai diri dari hasil semata, kita menyerahkan harga diri kepada sesuatu yang tidak stabil. Budaya modern memperkuat ilusi ini dengan narasi kesuksesan instan. Kita disuguhi cerita tentang pencapaian cepat, tanpa melihat tahan-tahan sunyi di baliknya. Akibatnya, proses kita sendiri terasa tidak berarti. Kita merasa tertinggal, padahal sebenarnya sedang membangun dasar yang kokoh. Stoikisme memandang proses sebagai latihan karakter. Setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang benar memiliki nilai, meskipun tidak segera terlihat. Ketika kita melewatkan proses, kita juga melewatkan pembentukan ketahanan mental, kedewasaan emosi, dan kebijaksanaan hal-hal yang tidak bisa diperoleh secara instan. Mengabaikan proses membuat kita mudah menyerah. Kita kehilangan kesabaran, lalu menyimpulkan bahwa diri kita tidak cukup baik. Dari sinilah harga diri runtuh, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena ekspektasi yang tidak realistis terhadap waktu dan pertumbuhan. Harga diri yang sehat tumbuh ketika kita menghargai langkah kecil yang konsisten. Stoik mengajarkan bahwa kemajuan sejati seringkali sunyi dan tidak disaksikan banyak orang. Namun justru dalam kesunyian itulah karakter dibentuk. Selama kita terus mengejar hasil cepat, kita akan terus merasa tidak pernah cukup. Namun ketika kita kembali menghormati proses, kita mulai melihat diri kita bukan sebagai kegagalan yang tertunda, melainkan sebagai manusia yang sedang bertumbuh. Dan mungkin, kedamaian tidak datang dari seberapa cepat kita sampai melangkah dari kesadaran bahwa setiap langkah yang jujur sudah memiliki nilainya sendiri. Pada Akernia, harga diri bukanlah sesuatu yang runtuh dalam satu kejadian besar, melainkan terkikis oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap wajar. Cara kita menilai diri, cara kita memperlakukan waktu, dan cara kita menyerahkan kendali hidup kepada dunia. Semua itu membentuk siapa diri kita hari ini. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa ketenangan dan martabat tidak datang dari pengakuan luar, tetapi dari kesadaran batin yang terlatih. Ketika kita berhenti membandingkan, berhenti mengejar validasi, dan mulai hidup selaras dengan nilai, di sanalah harga diri kembali menemukan pijakannya. Channel ini hadir bukan untuk menggurui, melainkan untuk menemani. Sebagai ruang jeda di tengah dunia yang bising, tempat untuk berpikir jernih, merenung dengan tenang, dan menata ulang arah hidup dengan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Jika pembahasan ini memberi resonansi, jadikan ia bukan sekadar tontonan tetapi latahan batin
Karena perubahan tidak selalu datang dari langkah besar, melainkan dari kesadaran kecil yang dijaga setiap hari. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan tetap setia pada nilai yang membentuk dirimu.